Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Titanium dari Permatasari NIM 173. Saya Muhammad Malarang Hermanto, NIM 188. Saya Muhammad Latifah Farkah, NIM 191. Di sini kita akan mempresentasikan hasil rancangan bisnis model kanvas untuk usaha kerajinan daur ulang. Usaha ini berfokus pada pemanfaatan limbah menjadi produk kerajinan yang tidak hanya estetis dan fungsional, tetapi juga ramah lingkungan. Melalui model bisnis ini, kami ingin menunjukkan bahwa sampah itu memiliki nilai ekonomi dan bisa menjadi solusi kreatif sekaligus berkelanjutan. Presentasi ini akan mencakup 9 elemen utama dari bisnis model kanvas, mulai dari key partners hingga revenue stream yang telah kami sesuaikan dengan potensi dan tantangan di era digital. Yang pertama, elemen akan dibahas oleh Mbak Ilham. Baik, kita mulai dari elemen yang pertama, yaitu key partners atau mitra utama. Mitra eksternal yang berperan penting dalam mendukung operasional dan pertumbuhan usaha, baik dari sisi pasokan, promosi, edukasi, hingga distribusi. Yang pertama ada bank sampah atau komunitas lingkungan, memberikan pasokan bahan baku dari limbah yang telah dipilah serta membantu membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang benar. Yang kedua ada sekolah dan universitas, menjadikan partner dalam pelaksanaan program edukasi dan kolaborasi kreatif serta memperluas jangkauan pengaruh ke generasi muda. Yang ketiga ada pemerintah daerah atau dinas lingkungan hidup, mendukung legalitas usaha, memberikan akses program pembinaan dan CSR yang sesuai dengan misi lingkungan bisnis ini. Selanjutnya ada influencer lingkungan dan kreatif, memperkuat branding melalui promosi digital dan kampanye sosial yang menyasar audiens luas khususnya generasi muda. Selanjutnya ada marketplace atau toko online, menyediakan platform digital untuk menjual produk secara luas bahkan hingga ke pasar internasional. Selanjutnya ada percetakan dan packing ramah lingkungan, menyediakan solusi pengemasan yang mendukung citra usaha sebagai brand yang peduli lingkungan. Yang selanjutnya elemen yang kedua ada key activities atau aktivitas utama. Aktivitas ini menjadi fondasi operasional dan diferensi usaha. Yang pertama ada pengumpulan dan pemilahan limbah, menjamin bahan baku yang digunakan berasal dari limbah yang aman, sesuai standar dan layak diolah kembali. Yang kedua ada desain dan produksi kerajinan tangan, proses kreatif dalam menciptakan produk unik yang memiliki nilai estetika dan fungsi dan material bekas. Selanjutnya ada pembuatan konten digital, strategi komunikasi dan pemasaran melalui media sosial dan digital termasuk edukasi dan promosi, penyelenggaraan workshop dan pameran, aktivitas yang mempertemukan langsung dengan masyarakat dan pelanggan sambil menjalankan misi edukasi. Selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Nilai yang membuat usaha ini dipilih oleh pelanggan. Yang pertama ada produk estetik dari bahan bekas, memberikan produk yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menarik secara visual dan fungsional. Selanjutnya mengubah limbah menjadi seni, mengangkat nilai limbah menjadi karya bernilai sekaligus meningkatkan kesadaran akan potensi ekonominya. Selanjutnya layanan custom design, fleksibilitas bagi pelanggan untuk mendapatkan produk unik sesuai permintaan mereka, cocok untuk souvenir dan hadiah. Selanjutnya edukasi dan kesadaran lingkungan, menyediakan ruang belajar dan keterlibatan untuk menciptakan perubahan nyata dalam pola pikir masyarakat terhadap sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Noval. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Cara menciptakan dan menjaga relasi yang kuat dengan pelanggan, yaitu interaksi aktif di media sosial, merespon pertanyaan, berbagi cerita, dan membangun komunitas yang loyal dan terlibat, yaitu pelayan personal untuk pesanan kostum, membangun pengalaman personal yang memberikan kesan mendalam dan meningkatkan retensi pelanggan. Program loyalitas, strategi untuk mempertahankan pelanggan dengan memberikan reward atas loyalitas mereka, yaitu kegiatan komunitas dan edukasi, mengajak pelanggan menjadi bagian dari gerakan sosial dan lingkungan bukan sekedar pembeli.
Selanjutnya ada customer segment atau segmen pelanggan. Kelompok pasar utama yang menjadi target usaha eco-consumers, individu yang memilih produk karena nilai keberlangsungan dan dampak positif terhadap lingkungan, pecinta alam dan kerajinan. Pasar yang menghargai orisinalitas, kreatif, dan estetika produk buatan tangan. Sekolah, komunitas, dan lembaga edukasi. Pelanggan institusional yang membutuhkan konten edukasi atau kolaborasi program lingkungan, event organizer atau perusahaan. Pihak yang membutuhkan produk custom atau acara promosi atau CSR dengan nilai unik dan ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada key resource atau sumber daya utama, aset penting yang menopang operasional bisnis, tim kreatif atau perajinan. Individu dengan keterampilan seni dan kreatif tinggi yang menjadi tulang punggung proses produksi, yaitu bahan baku atau limbah rumah tangga atau industri. Sumber material yang diolah menjadi produk bernilai sesuai prinsip reduce, alat produksi sederhana, fasilitas dasar yang mendukung proses produksi efisien namun tetap kreatif, platform digital, media utama untuk pemasaran, komunikasi, dan distribusi secara online. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Tita. Selanjutnya, elemen ketujuh ada channels atau saluran distribusi. Saluran distribusi adalah cara bisnis untuk menyampaikan produk atau jasa ke pelanggan. Dalam bisnis kerajinan daur ulang seperti daur kreasi, saluran ini mencakup yang pertama itu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook. Digunakan untuk menjangkau audiens secara luas, menampilkan produk secara visual, bercerita tentang proses kreatif, dan membangun komunitas. Ini membantu menciptakan brand awareness dan menarik perhatian konsumen baru. Yang kedua itu ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Tempat pelanggan dapat membeli produk dengan mudah. Marketplace juga menyediakan sistem pembayaran, pengiriman, dan promosi otomatis yang memudahkan operasional. Yang ketiga itu ada website resmi. Ini berfungsi sebagai pusat informasi, katalog produk, dan tempat pembelian langsung. Website juga memperkuat identitas brand profesional dan memberikan kontrol penuh atas pengalaman pelanggan. Yang keempat itu ada pameran kreatif dan bazar. Ini memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan, mengenalkan produk secara personal, dan membangun kepercayaan di komunitas lokal. Yang kelima itu ada kelas dan workshop. Ini sebagai saluran edukasi, juga menjadi tempat langsung menjual produk, memperlihatkan proses kreatif, dan menciptakan pengalaman bermakna bagi peserta. Untuk elemen ke-8 itu ada cost structure. Struktur biaya menunjukkan pengeluaran terbesar dalam bisnis. Berikut ada komponen pentingnya. Yang pertama itu ada pengadaan alat kerja dan bahan penunjang. Biaya untuk membeli alat-alat produksi, bahan daur ulang, kemasan, dan kebutuhan operasional harian. Yang kedua ada biaya produksi dan packaging ramah lingkungan. Ini fokus pada penggunaan bahan yang ramah lingkungan sehingga mungkin lebih mahal dari bahan biasa tapi sesuai nilai keberlanjutan. Yang ketiga itu ada promosi digital dan manajemen media sosial. Ini meliputi biaya iklan berbayar, konten kreatif, hingga admin media sosial yang menjaga keterlibatan pelanggan dan promosi rutin. Yang keempat itu operasional workshop seperti transportasi, sewa tempat, dan lain-lain. Ini biaya logistik saat mengadakan acara termasuk sewa ruang, konsumsi, transportasi, dan alat peraga. Yang kelima ada gaji dan pelatihan. Ini pengeluaran untuk memberikan upah pengrajin atau staf serta pelatihan keterampilan bagi staf yang mendukung pertumbuhan dan kualitas kerja. Elemen ke-9 ada revenue stream atau sumber pendapatan. Ini menjelaskan bagaimana bisnis itu menghasilkan uang. Yang pertama dengan penjualan produk kerajinan. Sumber utama pendapatan itu dari penjualan langsung produk daur ulang baik secara online maupun offline.
Yang kedua, jasa pembuatan souvenir custom. Di sini kita menyediakan layanan desain dan produksi khusus untuk kebutuhan perusahaan, event, atau komunitas yang ingin produk unik dan berkelanjutan. Yang ketiga, kelas dan workshop pengolahan sampah. Dari workshop dan kelas ini, kita bisa menghasilkan uang dari biaya pendaftaran peserta yang ingin belajar mengolah sampah dan membuat kerajinan. Yang keempat, itu ada kolaborasi kampanye lingkungan. Mendapatkan pendapatan itu dari kerjasama dengan brand, organisasi, atau NGO yang menjalankan program edukasi, CSR, atau kampanye hijau. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.